Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku mahasiswa pasca sarjana semester 3 Universitas PGRI Yogyakarta yang mengikuti mata kuliah saya pendidikan nilai. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan beberapa hal sehubungan beberapa waktu yang lalu telah saya sampaikan tugas-tugas yang telah saudara kerjakan, dan sekarang ini mendekati ujian akhir semester. Maka pada kesempatan ini akan saya sampaikan materi apa sekiranya yang perlu untuk dipelajari dalam menghadapi ujian akhir semester nanti. Kelihatannya tidak mungkin ujian akhir semester dengan tatap muka, tetap menggunakan online, melalui WA group, melalui email, mungkin juga melalui video, sehingga soal-soal UAS nanti akan kami sampaikan kepada saudara. Yang perlu saudara pelajari, yang pertama nanti tolong saudara dalami tentang pengertian nilai. Pengertian nilai di mana baik itu dari para pakar maupun menurut pandangan saudara sendiri, sehingga dalam ujian semester nanti tidak harus selalu sama dengan para pakar. Justru bagaimana inisiatif saudara untuk mengembangkan wawasan terhadap mata kuliah pendidikan nilai. Di samping itu juga tolong saudara pelajari tentang nilai dan moral, termasuk kategori nilai. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah lingkungan pendidikan nilai. Pernah saya sampaikan bahwa lingkungan pendidikan nilai itu substansinya ada 3. Yang pertama adalah dari lingkungan sekolah. Yang kedua dari lingkungan keluarga, dan yang ketiga dari lingkungan masyarakat. Karena pendidikan nilai itu identik dengan pendidikan karakter, maka 3 lingkungan itu harus bersinergi, tidak dipisahkan satu sama lain. Kalau salah satunya tidak memberikan dukungan, tidak memberikan motivasi, tidak memberikan kontribusi yang serasi dan seimbang, tentu tidak bisa diwujudkan pendidikan karakter atau pendidikan nilai itu akan berjalan dengan baik. Juga kita lihat, ternyata di dalam mewujudkan pendidikan nilai atau pendidikan karakter pada saat ini banyak tantangan dengan pergeseran substansi pendidikan. Contohnya perilaku anak-anak muda yang sekarang dikatakan zaman milenial, itu sudah terjadi pergeseran budaya, pergeseran perilaku, apalagi dengan adanya perkembangan IT yang tidak bisa terbendung. Sehingga tidak mustahil anak-anak zaman sekarang ini akan meninggalkan pola hidup yang dulu sudah diwariskan para nenek moyang leluhur, para orang tua yang begitu bagus, budaya sopan santun dan sebagainya, itu nanti akan mengalami pergeseran. Ini yang merupakan suatu keprihatinan bagi kita semua. Itu nanti perlu saudara pelajari, di mana itu nanti bagaimana solusi untuk menemukan supaya tidak kehilangan jati diri. Juga yang tidak kalah pentingnya perlu saudara pelajari tentang beberapa macam nilai. Pernah saya sampaikan waktu kita tatap muka pertama dulu bahwa ada nilai terminal dan ada nilai instrumental. Nanti saudara bisa memberikan contoh gambaran nilai terminal itu apa, instrumental itu apa. Karena apa? Nilai terminal itu akan bisa terwujud dengan baik
kalau nilai instrumental itu dilakukan dengan baik. Orang akan menjadi pandai, ya. Nilai instrumentalnya apa ya? Orang harus belajar. Orang akan menjadi kaya. Instrumentalnya apa? Ya harus bekerja keras. Dan masih banyak hal, termasuk misalnya orang ingin masuk surga. Terminalnya apa nilai instrumental? Ya harus beribadah dengan baik. Inilah contoh-contoh seperti ini yang nanti perlu saudara sampaikan. Termasuk adanya nilai intrinsik maupun nilai ekstrinsik. Itu nanti juga perlu saudara pelajari. Termasuk nilai subjektif, nilai objektif, dan nilai-nilai yang lain, ini perlu saudara dalami. Juga yang tidak kalah pentingnya juga perlu saudara pahami, di mana di dalam pendidikan nilai, utamanya dalam pembentukan karakter, itu nanti saudara jelaskan tentang skema proses pembudayaan dan pemberdayaan dalam pembentukan karakter. Jadi di situ ada skema, ada gambar, di mana bagaimana nilai luhur itu didapatkan. Karena apa nilai luhur didapatkan itu modal dasar orang untuk berkarakter. Tapi nilai luhur itu melalui proses yang panjang, ya dari pengalaman hidup, dari norma-norma agama, dari Pancasila, dari kehidupan lingkungan yang baik, itu menjadi nilai luhur. Nah, di dalam nilai luhur itu akan mewujudkan perilaku yang berkarakter atau bermoral itu melalui bermacam-macam proses. Baik melalui satuan pendidikan di sekolah, melalui dalam keluarga, dan juga melalui di dalam masyarakat. Yang saya katakan tadi, 3 komponen, 3 lingkungan inilah substansi pokok di dalam pembentukan nilai karakter. Oleh karena itu, di dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan dalam pembentukan karakter, nanti saudara pelajari secara mendalam. Berilah contoh-contoh yang konkret dalam kehidupan sehari-hari yang ada. Dan juga konteks mikro pendidikan karakter. Ini kalau konteks mikro, kalau tadi secara universal, ini lebih spesifik. Konteks mikro pendidikan karakter itu lebih cenderung bagaimana terjadi proses belajar mengajar yang ada di sekolah. Di sekolah itu dari bermacam-macam lingkungan. Ya dari personal guru, dari antar teman, dari kepala sekolah, dari para pegawai, pustakawan, karyawan, lingkungan masyarakat. Inilah yang nanti juga bisa membentuk karakter yang spesifik di dalam lingkungan sekolah. Sekarang bisa kita lihat diagram sketsa perbaikan sekolah dengan dimensi budaya itu juga perlu Anda pahami. Di suatu institusi atau sekolah itu ada yang disebut visi dan misi. Visi dan misi itu tidak bisa dipisahkan. Orang akan mencapai visi harus melalui misi. Tentunya sekolah itu akan mewujudkan budaya yang baik, kualitas yang bagus. Itu harus ada perencanaan program. Mustahil suatu institusi akan berhasil dengan baik dengan sendirinya tanpa program. Nah, program ini tentunya tidak lepas dari gaya kepemimpinan. Bagaimana seorang kepala sekolah sebagai leadership memimpin dalam suatu sekolah? Guru-guru akan berkembang ilmunya, murid-murid akan bisa pintar dan bagus, perilaku yang baik. Kalau memang leadership kepala sekolah itu sendiri bisa sebagai suri teladan.
Juga adanya intra kegiatan yang ada, intrakurikuler, ekstrakurikuler, ya, budaya sekolah itu harus diperhatikan betul-betul. Kalau ternyata adanya ekstrakurikuler, intrakurikuler tertata dengan rapi, maka di sini juga akan memberikan kontribusi yang tidak sedikit. Sehingga tidak mustahil akan mewujudkan nanti sekolah yang bermutu, sekolah yang berkualitas. Dan kalau nanti kita bisa melahirkan anak-anak yang berkualitas, yang berkarakter, maka bisa mewujudkan kunci sukses dalam kehidupan bagi anak itu sendiri. Kita berikan contoh riset peranan soft skill. Ini di Jepang pada tahun 2000. Bagaimana seorang anak bisa berhasil di dalam pendidikan, berhasil dalam kehidupan, di mana ada 4 komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama, 40% itu kematangan sosial dan emosi. Anaknya santun, hubungan interpersonalnya bagus, bisa memanage waktu, pandai bergaul, sabar. Inilah yang nanti akan bisa mewujudkan orang itu berhasil. Pernah saya contohkan, sekarang di Amerika Serikat, di Inggris, di Jerman, di Australia, negara-negara luar negeri yang maju, orang tua itu kan merasa bangga kalau anaknya tuh pandai, dia itu menjadi anak yang bisa antri dengan baik daripada matematikanya 10. Karena matematika 10 itu dia pandai dalam bidang kognitif, IQ. Sementara manusia terdiri 3 komponen, IQ, SQ, EQ. Ya, dia IQ-nya bagus, spiritualnya bagus, emosionalitasnya bagus. Maka di sini kematangan sosial dan emosi itu 40%. 30% proses menjalin networking, bagaimana dia pandai berkomunikasi dengan orang lain, dia banyak jaringan. Dan yang ketiga, 20% kemampuan akademik. Nah inilah, jadi indeks prestasi kumulatif, nilai yang tinggi di suatu sekolah tidak menjamin anak itu menjadi sukses kalau faktor spiritual quotient dan emotional quotient itu tidak diperhatikan. Bahkan penelitian di Amerika, manusia menjadi sukses itu ada 20 komponen. Ternyata faktor indeks prestasi kumulatif ranking yang ke-17. Ranking yang paling tinggi adalah bagaimana kejujuran dijunjung tinggi, bagaimana kesantunan, bagaimana pandai bergaul, interpersonal yang baik. Ternyata banyak faktor yang lain yang perlu untuk diperhatikan. Dan yang terakhir, 10% itu kemampuan finansial. Anaknya orang yang mampu, yang kaya raya, itu hanya memberikan harta itu kontribusi hanya 10%. Unsur yang lain ternyata lebih dominan. Maka jangan membanggakan anak karena orang tuanya kaya. Tanpa didasari komponen yang 1, 2, 3 tadi, niscaya anak itu akan bisa digagal. Tapi kalau 1, 2, 3 tadi diperhatikan, finansial memberikan kontribusi 10%. Inilah gambaran yang ada di Jepang. Jadi beginilah saudara, gambaran nanti dalam ujian akhir semester berorientasi bagaimana kita melihat situasi dan kondisi fenomena yang ada sekarang. Sehingga nanti diharapkan anak-anak itu nanti bisa menjadi anak yang berkualitas, anak yang bernilai, anak yang berkarakter. Ini semuanya saya harapkan saudara sebagai calon para magister mampu memberikan kontribusi pemikiran untuk melihat suasana seperti ini bagaimana solusinya. Maka sekali lagi nanti dalam UAS
silahkan saudara untuk berkreasi, untuk mempunyai ide, dituangkan dalam jawaban itu. Itu akan lebih saya hargai. Karena apa? Justru kami ingin suasana baru, bisa mengembangkan ilmu yang ada, tidak terjadi stagnan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan nanti mungkin minggu depan akan saya beri 1 kali tugas sebelum UAS, akan saya kirim lewat WA. Selamat istirahat dan semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.